Baik, sudah hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat memang luar biasa Allah Subhanahu wa taala merancang yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Termasuk ini puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Allah sudah mempersiapkan kita bertemu dengan Ramadan dari Rajab. Dari bulan Rajab, bulan haram. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan diri kita dari yang haram. Kita galakkan diri untuk melakukan kebaikan. Tiba bulan Sya'ban, diingatkan bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dianjurkan apa? Untuk berpuasa. Persiapan untuk Ramadan. Dalam arti apa? Membiasakan diri dengan kebaikan, membiasakan diri dengan kebaikan, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Sehingga ketika tiba bulan suci Ramadan enggak berat lagi. Sudah gampang. Kenapa? Sudah ada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi yang sangat disayangkan enggak ada persiapan apa-apa, tiba bulan Ramadan. Jadi ibarat orang olahraga enggak ada pemanasan, kejang-kejang, tarik-tarik urat. Makanya kita lihat di bulan suci Ramadan 5 hari pertama, Masya Allah, yang salat tarawihnya, yang salat berjamaah 5 waktunya. Tapi begitu sebelum Ramadan, safnya terjadi kemajuan. Kemajuan maksudnya maju ke depan. Seharusnya saf itu makin ke belakang imam, ini makin maju dekat dengan imam. Itu adalah barisan-barisan yang enggak datang itu, barisan-barisan orang yang kejang-kejang dan tarik-tarik urat. Jadi supaya kita enggak tarik urat, enggak kejang-kejang, dari bulan Sya'ban inilah kita mantapkan. Kemudian Bapak sekalian, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat kuat diambil dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Sya'ban sudah lewat pertengahannya, kalian baru mau mulai puasa, jangan lagi. Pergi ke sana, yuk kita minum, saya puasa. Yuk kita makan mie, saya puasa. Kemana-mana dia lihat puasa. Di tanggal 13 Sya'ban, tanggal 14 begitu juga, tanggal 15 begitu ya. Oh, kok semua puasa? Saya mau puasa juga lah. Tanggal 16, oh enggak dianjurkan lagi. Sudah makruh. Ya, kecuali orang yang punya utang puasa, qadha Ramadan yang belum tertunaikan, itu wajib. Wajib disegerakan. Kalau dia mampu, wajib dia segerakan. Kecuali dia sakit atau ada halangan-halangan yang berupa uzur syar'i. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban, ya sudah lewat, itu jangan lagi kalian berpuasa kalau belum memulai sebelumnya. Tapi kalau di bulan Sya'ban kita ada berpuasa 13, 14, 15 atau di awal Sya'ban, pokoknya sebelum 16 Sya'ban kita ada berpuasa, itu boleh. Kita berpuasa lagi tanggal 18-nya, tanggal 20-nya, Senin, Kamisnya dan seterusnya. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, kalau boleh saya sampaikan, termasuk yang paling penting untuk kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat terhadap sesama manusia. Kalau taubat kepada Allah, ya 3 rukunnya. 3 rukun taubatan nasuha. Seseorang baru dikatakan taubatan nasuha kalau ada 3. Yang pertama, berhenti. Maksiat yang kita tahu, jangan lihat besar atau kecilnya. Jangan lihat besar atau kecilnya, itu maksiat atau bukan, itu maksiat, berhenti. Yang kedua, ada penyesalan. Inilah inti daripada taubat, menyesal. Tapi jangan larut. Karena kalau larut dalam penyesalan, akhirnya menghambat kita untuk melakukan amalan. Akhirnya membuat kita lemah semangat, berputus asa, di situ pula syaitan berperan. Kalau seseorang terjerumus dalam keterputusasaan, itu berarti telah dikuasai oleh syaitan. Enggak boleh berputus asa, Bapak sekalian. Banyak masyarakat kita ini stres. Baca di berita ini bunuh diri, baca berita ini bunuh diri. Bunuh diri kenapa? Putus cinta. Bunuh diri, anak minta pakaian baru, seragam sekolah.
Akhirnya karena nggak sanggup sang ayah bunuh diri. Astaghfirullahalazim sekalian. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Orang kafir berada dalam kubur itu udah nggak mungkin lagi. Apalagi dalam neraka nanti. Kalau kita semuanya bisa terjadi. Dan yakinlah di antara kunci rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kalau kita sudah berusaha, serahkan sama Allah. Karena Allah yang akan memberikan solusinya. Jangan harus mengikut logika kita, nggak bisa. Allah yang atur semuanya. Anak yang nakal atau pasangan hidup yang tidak serasi atau keuangan, ada masalah keuangan, masalah sosial, masalah di perkantoran dan seterusnya. Usahakan lakukan yang terbaik, serahkan diri kepada Allah, ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Jangan kali-kali dengan akal kita. Karena banyak sekali yang terjadi di dunia ini tidak masuk dalam akal kita. Karena Allah yang selesaikan. Kalau Allah selesaikan, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Logikanya apa? Kalau engkau selamatkan ya Allah, matikan api itu. Ternyata Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, apinya tetap nyala. Terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin. Jadi apinya tetap nyala. Tapi hilang fungsi api yang biasa secara logika itu membakar, ini justru membuat dingin. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah kepada Ibrahim. Karena kalau nggak ada wassalaman ala Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim kedinginan seperti orang dalam kulkas, ya.